Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semua sehat dan semoga tetap sehat ya. Oke. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siapa ya ketua kelas di kelas ini? Oh, kamu? Oke, Mbak. Tolong ya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, silakan. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kali ini lancar dan ilmu yang didapat dalam pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum Ibu melanjutkan ke materi hari ini, Ibu akan melakukan presensi atau absensi terlebih dahulu ya. Citra Ayu ada? Oh iya, hadir ya. Faira Sari, mana Faira Sari? Oke. Jimmy Eka? Oke, hadir. Halisa? Oke. Husnatun? Oke. Lukman Hakim mana? Muhammad Lukman Hakim? Oke, hadir. Ada Muhammad Syahdan. Masuk semua ya. Alhamdulillah, semuanya pada semangat untuk belajar hari ini. Materi minggu lalu yang Ibu ajarkan minggu lalu, masih ingat? Ya, kamu? Ya, materi minggu lalu adalah membahas tentang puisi, baik pengertian, ciri-ciri, jenis, unsur, dan struktur. Oke, masih ada yang ingat gak definisi puisi yang kita pelajari minggu lalu apa? Ya, Mbak Citra, apa? Ya, puisi adalah hasil ungkapan dari seorang penyair. Ungkapan itu bisa perasaan gitu. Oke. Selanjutnya ada ciri-ciri dari puisi. Minggu kemarin kita sudah membahas ciri-ciri dari puisi itu ada dua macam, yaitu dari puisi lama dan puisi baru. Bisa dijelaskan apa ciri-ciri dari puisi lama dan puisi baru? Bisa angkat tangan? Ya, kamu? Ya, betul. Puisi lama terikat aturan-aturan, sedangkan puisi baru tidak terikat aturan apapun. Ya, betul. Lalu setelah kita membahas ciri-ciri, minggu lalu kita juga membahas jenis-jenis. Oke, ada yang ingat nggak jenis-jenis puisi dalam materi minggu lalu itu apa? Oke, kamu? Ya, ada 3. Ada naratif, ada lirik, dan ada deskriptif. Oke, betul Mas Lukman. Oke, setelah jenis-jenis, minggu lalu kita juga membahas tentang unsur-unsur dalam puisi. Apa kalian masih ingat unsur-unsur dalam puisi itu apa saja? Ya, Mbak Husnul silakan dijawab. Ya, benar.
Unsur dalam puisi itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di unsur intrinsik di dalam puisi terdiri dari berapa macam? Ayo, angkat tangan yang bisa angkat tangan. Ya, kamu apa? Ya ada diksi, terus ngaji, oke. Jas, ini 5, oke. Sama tema, oke. Betul. Yang keempat, kemarin kita juga pernah membahas tentang unsur-unsur dalam puisi, bukan? Ya, unsur-unsur dalam puisi itu ada dua. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik biasanya itu ada diksi, ada majas, ada bunyi, ada rima, ada ritme, dan apa? Dan apa ya? Ya, kamu? Dan tema. Oke. Kemarin ada 4 aspek yang kita pelajari dalam unsur ekstrinsik dalam sebuah puisi, yaitu ada aspek historis, yang kedua ada aspek psikologis, yang ketiga ada aspek filsafat, dan yang terakhir ada aspek religius. Oke, benar. Terus yang terakhir kemarin kita membahas tentang struktur dalam puisi. Ada apa saja kemarin struktur dalam puisi? Nana, ada tema, ada rasa, ada nada, ada tujuan. Itu termasuk dalam struktur apa? Struktur batin kah? Apa struktur fisik? Ya, benar, struktur batin. Oke. Ibu rasa kalian sudah cukup paham akan materi minggu lalu. Jadi, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu resensi buku fiksi dan buku non fiksi. Sebelum kita ke materi selanjutnya, ada yang tahu apa itu resensi buku? Apa ada yang tahu? Gak ada. Resensi buku itu adalah pembahasan atau penilaian secara singkat terhadap suatu karya sastra, baik itu novel, baik itu cerpen, baik itu puisi, baik itu drama, baik itu buku, biografi, autobiografi, dan lain sebagainya. Itu namanya resensi ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Nanti kalau masih bingung boleh tanya supaya lebih jelas. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Buku fiksi itu adalah buku yang dimana ceritanya berupa rekaan atau hayalan. Benar? Oke, benar kan? Jadi buku fiksi itu termasuk buku apa? Novel termasuk buku fiksi? Iya dong. Novel termasuk ke dalam buku fiksi. Cerpen termasuk dalam buku fiksi atau non fiksi? Ya, cerpen termasuk ke dalam buku fiksi. Kalau biografi itu buku non fiksi, karena di dalam biografi itu informasinya itu sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya biografinya Bapak almarhum B.J. Habibie, biografinya Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Nggak mungkin pengarangnya itu asal-asalan nulis biografi orang penting. Nggak mungkin. Menulis biografi itu juga ada tata dan caranya. Dan biografi itu termasuk ke dalam buku non-fiksi karena bersifat informatif dan bisa dipertanggungjawabkan isinya. Jadi kalian paham ya perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Kalau buku fiksi itu buku yang ceritanya,
hayalan atau rekaan. Lalu buku non-fiksi itu buku yang bersifat informatif dan bisa dipertanggungjawabkan. Contoh gampangnya buku non-fiksi itu adalah ini, LKS kalian, lembar kerja siswa atau LKS ini. Ini termasuk ke dalam buku non-fiksi karena bersifat informatif dan dalam isinya bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa bisa dipertanggungjawabkan? Ya iyalah bisa dipertanggungjawabkan. Ya masa pengarangnya asal-asalan nulis buku untuk kalian, untuk membantu kalian bersekolah? Kan ya nggak mungkin. Jadi LKS ini adalah golongan dari buku non-fiksi. Gitu. Sampai sini kalian paham kan? Apa masih bingung? Oke, paham ya? Untuk tugas minggu depan itu ibu mau ngasih tugas, kalian harus itu ya, mencari buku, satu fiksi dan satu non fiksi. Enggak harus bukunya, enggak. Boleh file, boleh PDF, boleh bentuk PDF, boleh ebook. Sekarang banyak tuh ebook yang udah pakai ebook aja, enggak apa. Yang penting enggak boleh sama ya. Lalu ketika kalian sudah dapat satu buku fiksi dan satu buku non fiksi, kalian cari resensinya. Tadi kan ibu sudah menjelaskan, resensi adalah pembahasan atau apa? Ayo. Pembahasan atau penilaian singkat untuk karya sastra. Sebelumnya, ibu akan kasih tahu tata caranya. Maksudnya urutan untuk meresensi buku. Biasanya resensi buku itu harus ada satu riwayat pengarang. Yang kedua itu harus ada sinopsis. Sebelum kita membahas sinopsis, ibu mau tanya nih, kalian paham nggak dengan riwayat pengarang? Ada yang tahu riwayat pengarang itu apa? Ya, betul sekali Mbak Citra. Riwayat pengarang itu biasanya kalau di dalam buku fiksi itu, di novel itu, di bagian sampul belakang itu selalu pasti ada tulisan tentang penulis. Nah, itu disebut dengan riwayat pengarang. Sampai sini paham? Oke, baik, ibu lanjutkan ya. Yang kedua, biasanya dalam resensi itu selalu ada sinopsis atau biasanya bisa disebut dengan seluruh ringkasan novel. Jadi, untuk menentukan suatu sinopsis ini, kalian harus membaca dulu novelnya. Biasanya juga sinopsis itu juga ada di bagian belakang sampulnya. Tapi kan juga harus baca dong, kan kalian nanti meresensi, bukan hanya mencari sinopsis. Sampai sini paham apa yang dimaksud dengan sinopsis? Paham ya? Oke. Yang ketiga, di dalam resensi buku harus dan wajib ada kelebihan dan kekurangan. Maksudnya kelebihan dan kekurangan itu apa, Bu? Jadi kelebihan dan kekurangan itu kan kamu membaca, misal kamu membaca novel Dilan, kamu baca, kelebihannya itu pasti ceritanya romantis, nilai setia, tapi Dilan selingkuh sama siapa yang rambutnya pendek. Kekurangannya, bahasa Dilan sulit dimengerti. Jadi itu contohnya dari kekurangan dan kelebihan ini. Sudah jelas apa belum? Sudah ya? Jadi kalian itu harus baca benar-benar
novelnya, buku novel atau buku notisnya itu kalian harus baca benar-benar. Baru nanti kalian ketemu ini. Kalau kalian cuma sekilas baca ya nggak bakal nemu, apalagi yang ini sama yang ini nggak akan nemu. Terus yang terakhir, dalam presensi harus tanda penutup. Penutup ini biasanya komentar kalian terhadap bukunya. Contohnya ini ya, novel ini sangat mengedukasi untuk anak-anak supaya rajin menabung. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham kan? Paham dong. Ya harus paham. Oke. Ada yang ditanyakan dari ini? Nggak ada. Serius nggak ada. Tanya kamu nggak paham tanya nggak apa-apa. Gratis kok. Ibu harap pada pertemuan kali ini tuh kalian paham benar tentang perbedaan buku fiksi dan buku non fiksi serta unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi ibu tanya, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Gak ada. Serius, berarti udah paham loh ya. Kalau sudah paham semuanya, ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu akan melakukan evaluasi terlebih dahulu tentang materi hari ini dan materi yang kita bahas di minggu kemarin. Ibu akan acak, nanti ibu acak. Kalian siap-siap aja. Ya, kamu Mas Lukman, hari ini kita membahas tentang apa ya? Ya, membahas tentang resensi buku fiksi dan fiksi memang. Lebih jelasnya lagi membahas tentang apa, Mbak Husnatul? Iya, betul. Membahas tentang unsur-unsur yang ada pada buku fiksi. Ada unsur apa tadi? Intrinsik dan ekstrinsik. Lalu esensi, membahas esensi, pengertian esensi. Oke. Yang terakhir ibu akan tanya kepada Mas Jimmy. Mas Jimmy, gimana sih cara menentukan esensi buku? Loh, tidak tahu. Padahal di sini ada loh, belum ibu hapus. Cara menentukan esensi buku itu ada 4, yaitu riwayat pengarang, lalu ada sinopsis, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan, dan yang 4 penutup. Katanya sudah paham. Gimana Pak? Kalau ada yang mau ditanyain, tanya ya sebelum ibu tutup untuk pertemuan hari ini. Gak ada yang tanya? Oke, nanti bingung ya Mas Jian tuh. Dah, yang terakhir ibu akan tanya, apa yang dimaksud dengan buku fiksi dan non fiksi? Ayo Mbak Citra. Ya, nah, buku fiksi adalah buku yang bersifat hayalan atau rekaan. Kalau buku non fiksi adalah buku yang bersifat inovatif dan isinya dapat bertanggung-jawaban. Oke, baik semuanya. Sudah cukup ya pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi minggu depan di hari Senin. Oh iya, untuk tugasnya tadi ketua kelas, oke? Nanti kumpulin jadi satu aja. Nanti setelah jadi satu, kamu bisa taruh di meja ibu. Meja ibu berada di samping jendela. Ya, nomor 3. Ya, minggu depan kita ketemu lagi. Tetap sehat, tetap semangat belajarnya juga jangan lupa. Dan jangan lupa ngerjakan PR-nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.